Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih ya tetap akan memberikan informasi seputaran terupdate PPDB tahun 2023 untuk para warga sekolah pastinya ya. Apa nih yang mau dibagi Mas Eka? Oke, kemarin kita sudah melalui ya beberapa proses ya. Di video sebelumnya itu sudah Mas Eka jelaskan juga alur PPDB-nya ya, mulai dari pengumuman, pendaftaran, seleksi dan segala macamnya. Nah, ini sudah masuk ke fase di mana para warga akan melakukan pemilihan sekolah untuk para warga yang sudah melakukan aktivasi ya. Kan Mas Eka review sedikit ya, mundur ke belakang flashback bahwa pertama itu ada pendaftaran, di pendaftaran ada ajuan akun, ada verifikasi. Kalau yang mau masuk ke jenjang SMP dan SMA, bagi yang tidak memenuhi syarat regulernya maka melakukan pra pendaftaran gitu ya. Pra pendaftaran juga ada syarat-syaratnya, silakan disimak di video Mas Eka. Mas Eka nggak akan bahas di sini ya. Nah, itu kalau misalkan sudah diajukan dan sudah diverifikasi untuk yang pra pendaftaran maka bisa mengajukan akun. Sementara kalau yang reguler langsung mengajukan akun. Ketika mengajukan akun untuk yang reguler kan perlu diverifikasi lagi. Nah, ketika verifikasinya diterima maka silakan langsung aktivasi akun. Nah, setelah melakukan aktivasi akun, tinggal menunggu nanti jadwal pemilihan sekolah sesuai dengan jalurnya masing-masing di jenjangnya masing-masing. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk jalur apa aja sih yang bisa digunakan, kemudian jenis-jenis jalurnya itu apa aja, mekanismenya bagaimana, kemudian seleksinya seperti apa, syaratnya apa, kemudian ketentuannya bagaimana. Mas Eka akan kupas ya, spesial untuk para warga sekolah ya, mulai dari A sampai dengan Z ya. Jadi para warga silakan disimak ya. Di video kali ini Mas Eka akan membahas pertama adalah jalur afirmasi terlebih dahulu. Apa itu jalur afirmasi? Kemudian syaratnya bagaimana dan cara daftarnya bagaimana? Kemudian seleksinya bagaimana? Ya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, Mas Eka akan pertama yang Mas Eka akan bahas adalah syarat dan ketentuan jalur afirmasi apa aja. Jalur afirmasi, ketentuan dan syaratnya ya, ya. Jadi para warga sekolah, sesuai dengan yang tadi Mas Eka sampaikan bahwa kita akan membahas di jalur afirmasi ya, untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, di jalur afirmasi ini nanti Mas Eka akan bagi menjadi 3 bagian, 3 part ya. Ini part yang pertama, ketentuan dan syaratnya, nanti ada video yang kedua dan yang ketiga. Jadi video ini nanti akan berurutan ya. Jadi disimak dari yang pertama terlebih dahulu, jangan sampai nanti diloncat-loncat ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke, jalur afirmasi dilaksanakan dan ketentuan kuotanya itu untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu 25%. Jadi lumayan lah ya, lumayan cukup banyak. 25% dari total daya tampung ya, termasuk kuota anak penyandang disabilitas, 2 peserta didik per rombongan belajar. Jadi 25%. Artinya kalau misalkan satu sekolah itu menerima 100 siswa, maka 25 siswa itu diperuntukkan atau diperuntukkan kuotanya untuk afirmasi ya, sebanyak 25%. Jadi ada 25 siswa yang bisa diambil dari jalur afirmasi, karena ini lumayan cukup besar juga 25% ya. Nah, syarat dan ketentuannya apa aja sih untuk mengambil afirmasi ini? Apakah semua orang bisa mengambil afirmasi ini? Enggak ya, nanti kita akan bahas ya, yuk. Ya, jadi untuk afirmasi di jenjang SD, SMP, SMA itu 25%, sementara yang di SMK itu 43% kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas ya. Oke, nah untuk jalur afirmasi SD kita akan arahkan dulu di SD ya. Jalur afirmasi ini sebenarnya terdiri menjadi 2 ya. Untuk di SD itu ada 2 afirmasi prioritas ya. Afirmasi prioritas pertama itu meliputi anak asuh atau anak panti asuhan, kemudian anak penanganan COVID yang atau anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID ya, dan anak penyandang disabilitas. Jadi itu masuk ke dalam afirmasi prioritas pertama. Jadi kalau misalkan para warga ini masuk sebagai anak panti atau anak asuhan, kemudian anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia yang orang tuanya dalam penanganan COVID ya, kemudian anak penyandang disabilitas, maka itu masuk prioritas pertama. Kemudian di afirmasi prioritas kedua untuk jenjang SD itu ada yang melalui atau meliputi calon peserta didik yang terdaftar dalam DTKS. Nah, ini ya. Kemudian anak dari
pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta ya, KPJ ya. Jadi Kartu Pekerja Jakarta. Kemudian dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Jadi di sini ada dua afirmasi untuk yang SD ya. Kalau misalkan para warga langsung buka di jalur afirmasinya, jangan sampai salah ya. Jadi kalau masuk ke dalam kriteria yang A, maka ambil kriteria prioritas yang A. Kalau misalkan masuk sebagai afirmasi prioritas kedua, ambil di afirmasi prioritas kedua. Kalau misalkan para warga itu ternyata terdaftar di DTKS nih ya, merasa terdaftar di DTKS ya, berarti nanti bisa menggunakan jalur PPDB yang afirmasi prioritas kedua itu, yang dari DTKS, atau orang tuanya ya bekerja sebagai buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta atau bekerja sebagai pengemudi Jaklingko ya, Transjakarta. Nah itu bisa tuh diambil di jenjang SD untuk jalur afirmasi prioritas kedua. Nah itu kuotanya 25%, jadi lumayan ya. Jadi ini dua jalur untuk yang diafirmasi, afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua. Afirmasi prioritas pertama itu tadi meliputi anak panti asuhan, anak nakes yang meninggal dunia karena COVID ya orang tuanya, kemudian anak penyandang disabilitas itu masuk afirmasi prioritas pertama. Kemudian afirmasi prioritas kedua itu anak-anak atau calon peserta didik yang masuk ke dalam DTKS, kemudian anak dari pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, atau anak dari pengemudi Transjakarta itu masuk ke dalam afirmasi prioritas kedua. Jadi tinggal dicocokkan saja dengan kriteria yang tadi Mas Eka sebutkan ya. Itu untuk di jenjang SD. Kemudian masih di jenjang SD juga nih, persyaratan untuk jalur afirmasi prioritas pertama ya. Jadi kalau misalkan tadi udah masuk nih, oh saya masuk di dalam DTKS, maka lihat persyaratannya. Yang pertama adalah untuk yang afirmasi prioritas pertama itu kan tadi ada anak panti ya, anak panti, anak asuhan, kemudian anak penyandang disabilitas dan seterusnya tadi ya. Nah untuk anak panti sendiri yang pertama adalah memiliki NIK ya, NIK panti. Jadi sudah terdata di panti asuhannya, kemudian ada SPTJM-nya juga ya. Terus yang bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia ya karena COVID, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jadi harus ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bagi anak yang penyandang disabilitas nih ya, yang merasa anak penyandang disabilitas, maka memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten untuk menyatakan bahwa calon peserta didik adalah anak berkebutuhan khusus atau ABK, dan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM tentang keabsahan dokumen dari orang tua wali CPBD yang akan didaftarkan bermaterai 1 cukup ya. Jadi itu persyaratannya. Kalau untuk yang anak panti harus memiliki NIK pantinya, kemudian juga harus ada SPTJM, kemudian untuk anak nakes yang meninggal dunia harus ditandatangani atau ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan. Kemudian untuk yang ABK atau anak penyandang disabilitas juga harus memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten, misalkan dari psikiater kah atau dari dokter spesialis ya. Nah itu harus disertakan dan juga disertakan SPTJM. Itu untuk afirmasi prioritas pertama. Kemudian untuk afirmasi prioritas kedua yang tadi dari DTKS, kemudian anak supir Jaklingko, kemudian juga yang orang tuanya yang memiliki Kartu Pekerja Jakarta ya. Ini persyaratannya yang pertama, bagi CPBD yang berasal dari anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, namanya tercantum dalam berita acara serah terima data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Jadi seperti kita ketahui kayak KJP gitu ya, kan datanya diambil di DTKS. DTKS ini diserahkan dari Dinas Sosial ke Dinas Pendidikan. Kalau nama-namanya ada di situ ya, para warga memiliki putra-putri yang terdaftar di DTKS, kemudian datanya nanti digunakan maka bisa masuk ke dalam pemilihan di jalur afirmasi prioritas kedua ini. Kemudian bagi anak dari pekerja atau buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ya, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau misalkan punya KPJ tapi tidak tercantum di surat keputusan kepala dinasnya juga percuma, tidak akan bisa masuk di jalur afirmasi ini. Kemudian bagi anak dan pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama orang tuanya terdaftar dalam surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Sama seperti yang KPJ, kalau misalkan tidak ada di SK keputusan Kepala Dinas Perhubungan maupun Ketenagakerjaan, maka tidak akan bisa untuk poin B dan poin
poin C ya. Jadi untuk yang KPJ dan supir Jaklingko harus dibuktikan dengan surat keputusan kepala dinas yang memang namanya tercantum di situ gitu ya. Itu tadi ya untuk yang prioritas kedua. Jadi untuk di SD seperti itu. Kemudian kita lanjut ke SMP dan SMA ya. Untuk jalur afirmasi dilaksanakan dan ketentuan sebagai berikut, sama 25% total kuotanya untuk jalur afirmasi. Dan afirmasi ini juga sama, terbagi menjadi dua, sama seperti yang di SD ya, afirmasi prioritas pertama dan afirmasi prioritas kedua ya. Nah, untuk afirmasi prioritas pertama itu dia sama seperti yang di SD, anak panti, kemudian anak yang orang tuanya meninggal karena COVID ya, nakes, kemudian juga anak penerima KJP Plus sekaligus penerima PIP, itu yang membedakan di SMP dan SMA. Jadi untuk teman-teman yang memiliki KJP Plus sekaligus PIP, dia masuk sebagai prioritas pertama dari afirmasinya ya. Kemudian anak penyandang disabilitas, kalau tadi di SD hanya ada 3, untuk yang di SMP dan SMA ini ada 4 ya untuk afirmasi prioritas pertamanya, yang tadi anak panti, kemudian anak nakes yang meninggal dunia karena COVID, kemudian calon peserta didik yang memiliki KJP Plus sekaligus PIP, dan anak penyandang disabilitas. Kemudian afirmasi prioritas kedua nih meliputi calon peserta didik pemegang KJP Plus aja, ya nggak ada PIP-nya. Kemudian anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta. Jadi kalau yang di SMP dan SMA hanya penambahan KJP Plus dan PIP aja, itu aja di jalurnya. Sementara kalau untuk warga yang cuma memiliki KJP, berarti dia ada di prioritas atau afirmasi prioritas kedua. Nah, ini pasti bakalan kalah dengan teman-teman atau para warga yang ada di afirmasi prioritas pertama gitu ya. Nanti mekanisme seleksinya bagaimana kita akan jelaskan di video berikutnya. Ini baru ketentuan dan syaratnya aja ya. Jadi biarin paham nih satu-satu, jangan langsung loncat kemana-mana, nanti bingung, pusing ya. Kasihan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini persyaratannya afirmasi prioritas pertama hampir sama seperti yang SD. Untuk anak panti itu memiliki kartu keluarga pantinya, kemudian harus ada SPTJM-nya juga. Sementara untuk anak kesehatan juga sama, harus ada surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Terus untuk anak penerima KJP Plus sekaligus PIP yang masih aktif ya, jadi walaupun dia memegang kartu PIP-nya, tapi kalau nggak aktif ya percuma, datanya itu nanti nggak akan ada ya. Kemudian penyandang disabilitas sama, harus memiliki surat dan bermaterai ya. Kemudian persyaratan usianya untuk jenjang SMP berusia paling tinggi 18 tahun tuh ya untuk penyandang disabilitas. Kemudian itu 18 tahun per 1 Juli 2023 ya. Kemudian untuk jenjang SMA-nya berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2023. Jadi itu untuk yang penyandang disabilitas ya. Syaratnya ada 3. Kalau yang di SD itu tadi kan cuma 2 ya. Memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten dan SPTJM ya. Kalau yang di SMP SMA ini memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten dan memiliki ijazah surat atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan, serta ada persyaratan usianya untuk penyandang disabilitasnya ya. Itu untuk SMP dan SMA. Nah, kita lanjut ke masih sama nih. Tadi afirmasi prioritas pertama ya. Sekarang afirmasi prioritas keduanya. Tadi Mas Eka kan dijelaskan di ini afirmasi prioritas pertama ya persyaratannya. Ini afirmasi prioritas yang kedua. Untuk afirmasi prioritas kedua yang memiliki KJP Plus nih ya, bagi calon peserta didik penerima KJP Plus di tahun 2022 ya, berarti tahap 1, tahap 2. Yang kalau yang tahap 3 ini kan mungkin belum kedata atau segala macamnya. Jadi yang diambil itu adalah tahun 2022-nya. Kalau tahun 2022 di tahap 1 dan tahap 2-nya menerima, insya Allah nanti dia masuk sebagai afirmasi prioritas kedua ya. Kemudian bagi calon peserta didik yang berasal dari anak yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, namanya tercantum dalam berita acara serah terima DTKS dari Dinas Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta ke Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta. Nomor 3 dan nomor 4 sama aja sama yang di SD ya kayak tadi ya. Jadi saya nggak akan ngulang lagi ya. Yang penting dia ada di surat keputusan ke kepala dinasnya. Kalau untuk yang anak pengemudi berarti diambil dari perhubungan. Kalau untuk yang pekerja berarti diambil dari tenaga kerja gitu ya. Nah, untuk yang SMK, nih tadi Mas Eka singgung sedikit ya. Jadi ini Mas Eka bedain untuk SMK memang agak beda ya. Untuk jalur afirmasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk SMK itu kuota pada jalur afirmasi paling banyak 43% dari daya tampung. Jadi lumayan cukup banyak. Kalau misalkan dia buka satu rombel itu atau satu jurusan itu 100 orang gitu ya, 100 orang berarti yang diambil itu 43 orang dari jalur afirmasi ini. Lumayan besar, hampir setengahnya ya. Tapi dia kan di SMK tidak ada jalur zonasi ya, makanya di afirmasi
afirmasinya itu dibanyakin. Jalur afirmasi terdiri dari dua, sama seperti yang SMP dan SMA ya. Afirmasi pertama dan afirmasi kedua ya. Afirmasi pertama di dalamnya ada anak panti, kemudian anak nakes yang meninggal karena COVID, kemudian anak penerima KJP plus sekaligus PIP ya yang di kelas 9, dan anak penyandang disabilitas. Kemudian untuk yang afirmasi prioritas kedua juga meliputi pemegang KJP aja ya, anak yang terdaftar dalam DTKS, anak dari pekerja atau buruh penerima kartu pekerja Jakarta, dan anak dari pengemudi Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Itu untuk jenjang SMK. Kemudian persyaratannya juga hampir sama seperti yang di jenjang SMP dan SMA. Untuk anak panti ya pasti dia memiliki NIK atau nomor atau kartu keluarganya itu kartu keluarga panti gitu ya. Kemudian melampiri surat SPTJM. Kemudian untuk anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID, dia harus ada surat keterangan dari dinas kesehatan yang ditandatangani ya. Kemudian anak penerima KJP plus sekaligus PP yang masih aktif ya. Kemudian untuk penyandang disabilitas nih ya, memiliki surat keterangan dari pihak yang berkompeten yang menyatakan bahwa calon peserta didik adalah anak kebutuhan khusus. Jadi ada surat keterangannya, kemudian ada ijazahnya, berusia paling tinggi 24 tahun pada tanggal 1 Juli 2022 ya. Jadi kalau sekarang 25 ya nggak bisa untuk yang jenjang SMK di anak penyandang disabilitas, itu persyaratannya ya. Kemudian afirmasi prioritas yang keduanya nih bagi calon peserta didik penerima KJP Plus tahun 2022 sama seperti yang SMP dan SMA. Selama dia terdata di waktu di tahun 2022 itu terdata sebagai penerima KJP, insya Allah begitu nanti di PPDB dia bisa masuk melalui jalur ini. Kemudian bagi calon peserta didik yang berasal dari anak yang terdaftar dalam DTKS, namanya tercantum dalam berita acara serah terima DTKS. Jadi kalau yang tercantum DTKS maka bisa. Kemudian untuk yang pengemudi Transjakarta dan kartu pekerja, dia tercantum di dalam surat keputusan. Kalau untuk yang pengemudi berarti surat keputusan dari Dinas Perhubungan, sementara yang dari kartu pekerja berarti tercantum dalam surat keputusan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk cara pendaftaran dan jalur afirmasinya nanti akan Mas Eka bahas di video berikutnya. Oke, para warga sekolah, itu tadi informasi untuk jalur afirmasi ya, syarat dan ketentuannya. Mudah-mudahan para warga sekolah bisa mengerti. Jadi tidak ada lagi tuh ya yang nanya, saya bisa nggak sih jalur afirmasi gitu kan? Ya itu kan tadi ketentuan dan syaratnya sudah dijelaskan di depan sama Mas Eka. Jadi pastikan kalau memang masuk syarat dan ketentuannya maka bisa melakukan atau bisa mengambil jalur afirmasi ini. Tapi kalau misalkan tidak memenuhi syarat tersebut ya berarti tidak bisa menggunakan jalur afirmasi ini. Jalur apa yang bisa digunakan? Nanti kita akan bahas lagi di jalur-jalur berikutnya ya. Sekarang kita akan fokus di jalur afirmasi dulu, nanti kita akan pindah ke jalur-jalur lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu para warga sekolah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dibagikan ke para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lain juga bisa mendapatkan informasi yang sama kepada seperti para warga yang sedang menonton ini gitu ya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.